Kalian percaya nggak kalau misalkan ada vampir di dunia asli gitu? Sebenarnya nih, pernah ada pembunuh ya kan dari Jerman itu saking sadisnya dia sampai dapat julukan Vampire of Dusseldorf gitu. Dia ini itu menyiksa dan terkadang meminum darah korbannya gitu guys. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas Peter Kürten atau yang biasa disebut sebagai Vampire of Dusseldorf. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Vampire of Dusseldorf atau dengan nama asli yang disebut Peter Kürten itu merupakan seorang berantai yang aktif di abad ke-20-an guys. Dan dia ini tuh berasal dari Jerman. Nah, dia ini menyiksa dan membunuh setidaknya 9 orang, dan dia juga mencoba buat puluhan orang lainnya gitu guys. Jadi yang beneran meninggal tuh ada 9, dan korban-korban yang gak meninggal lah itu lebih dari 9 guys. Pas lagi melakukan aksinya, dia itu biasanya menggunakan gunting yang udah diasah gitu sama dia. Dan nantinya si korban itu bakal ditusuk lah pakai gunting ini. Nah, seperti yang gue sebut di awal, Peter ini tuh terkadang meminum darah korbannya guys. Dan yang lebih mengerikan dan menjijikannya lagi adalah korbannya lebih banyak gadis kecil guys. Kan dia emang ngincer gadis-gadis yang masih kecil guys, perempuan yang masih kecil gitu. Dan tahu nggak buat apa? Buat kesenangan seksualnya gitu guys. Dia ini mengaku udah membunuh dan menyiksa korbannya yang kebanyakan anak-anak dengan brutal supaya dia bisa merasakan kepuasan gitu atau orgasme. Nah, seperti biasa nih guys, sebelum kita lanjut lebih dalam ke si Peter Kürten ini, kita bakal ngelihat background kehidupannya nih. Apa yang ngebuat dia sampai sesadis dan semenjijikan itu gitu. Peter Kürten ini tuh lahir di bulan Mei tanggal 26 di tahun 1883 di Cologne, Mulheim, Jerman. Peter ini tuh memiliki masa kecil yang tidak baik guys. Dia ini merupakan anak ketiga dari 13 bersaudara guys. Dan Peter Kürten itu mengalami masa kecil penuh dengan kekerasan gitu. Ayahnya ini merupakan seorang alkoholik yang sering banget mengabuse si Peter ini. Si ayahnya ini tuh dipenjara selama 3 tahun karena pernah mencoba buat melecehkan adiknya si Peter Kürten gitu. Adiknya berarti ya anak kandungnya sendiri. Si bapaknya ini pengen melecehin anak kandungnya sendiri gitu guys. Nah, sebagai anak yang kurang mampu yang tinggal di Jerman guys, Peter ini tuh sering banget dilecehin sama ayahnya sendiri gitu. Jadi emang ayah ini doyan ngelecehin anak-anak kandungnya gitu ya berarti. Dan Peter juga itu bilang kalau dia pernah dipaksa buat menonton orang tuanya berhubungan seks gitu. Dan karena ini Peter itu mulai menunjukkan kecenderungan kekerasannya tuh di usia yang sangat muda guys. Untuk menyalurkan hasrat seksualnya gitu, Peter ini tuh awalnya melakukan hubungan seks dengan binatang guys, dengan hewan gitu. Contohnya dengan hewan ternak ataupun anjing ya kan. Nah, seringkali pas dia lagi melakukan aksinya itu, dia itu sering menusuk-nusuk bahkan memutilasi hewan-hewan tersebut biar dia bisa mencapai orgasme gitu. Jadi ini fetishnya dia gitu, ngelukain orang ya kan, ngelukain makhluk hidup lah. Nah, Peter juga mengklaim nih waktu dia berusia 10 tahun, dia tuh pernah menenggelamkan 2 teman laki-lakinya gitu. Dan mereka berdua ini itu merupakan teman sekolahnya. Jadi Peter ini tuh membunuh mereka dengan cara mereka ini bakal ditenggelamin dalam air gitu. Mungkin lagi bercanda-bercanda ya guys, tapi si Peter ini itu malah nahan kedua anak itu guys. Jadi anak itu nggak bisa napas akhirnya dan meninggal gitu di dalam air. Tapi dia ini tuh nggak pernah didakwa atas kejahatan yang dituduhkannya ini gitu. Jadi dua yang dia klaim itu, yang dia lakukan kepada 2 anak laki-laki tersebut, itu dia nggak pernah didakwa atas kejahatannya itu guys ya. Nah, selama masa remajanya Peter ini tuh banyak melakukan kejahatan kecil gitu. Waktu dia berusia 16 tahun, Peter ini tuh pernah merampok keluarganya sendiri guys dan kabur dari rumah. Nah, setelah dia kabur itu, dia ini ketangkap sama polisi dan harus menghabiskan waktu di penjara. Waktu pertama kali ditangkap, dia ini tuh di penjara selama sebulan karena melakukan pencurian kecil gitu. Dan abis itu, setelah dia keluar dari penjara, dia ini ketangkap lagi karena melakukan penipuan. Nah, karena penipuan ini dia di penjara selama 4 tahun. Jadi bisa dibilang Peter ini tuh menghabiskan masa remajanya gitu ya, atau sebagian besar hidupnya itu keluar masuk penjara guys, karena kejahatannya kayak mencuri, kayak pembakaran dan pelecehan seksual gitu. Nah, selama masa awal-awal si Peter ini di penjara, dia tuh mengaku secara teratur mengalami kekerasan-kekerasan yang dilakukan dalam penjara gitu guys. Dan dari sinilah dia mengembangkan fantasi erotis yang menyimpang sebagai cara buat melarikan diri lah, coping mechanism gitu kata dia. Dan mulai dari sini juga Peter bener-bener berubah menjadi orang yang nggak biasa gitu. Yang awalnya kan udah aneh nih, makin aneh guys. Nah, di tahun 1913 pas dia dibebasin dari penjara, hasrat Peter itu makin gak bisa dikontrol guys. Dan dia udah gak bisa muasin hasratnya itu ke hewan ternak lagi. Nah, gak lama kemudian nih, dia tuh bakal melampiaskan hasratnya ini kepada manusia gitu. Di bulan Mei tahun 1913, Peter Kürten itu membobol sebuah rumah di Mulheim am Rhein dengan tujuan awal buat merampok guys. Tapi begitu dia masuk rumah tersebut, dia itu ngelihat putri pemilik rumah tersebut guys, yang berusia 10 tahun, yang bernama Christine Klein, yang lagi tidur. Nah, yang awalnya dia emang mau ngerampok dan ngambil barang berharga dari rumah tersebut, tujuan dia langsung berubah guys.
Peter sekarang memiliki hasrat buat membunuh si anak kecil tersebut. Dan dia katanya itu gak bisa mengontrol apa yang dia rasain gitu, apa yang dia pengen. Jadi emang harus dilakukan hari itu juga. Nah Peter ini tuh dengan brutal langsung mencekik gadis tersebut yang lagi tidur ya kan. Selain itu juga guys, si anak kecil kasihan ini dilecehin juga sama si Peter. Dan sehabis itu lehernya langsung digorok sama si Peter ini. Sebenarnya ini gue gak mau nyeritain secara detail ya guys, cuma sorry banget nih. Menurut pengakuannya si Peter Kürten, dia itu mengalami orgasme pas dia ngelihat tubuh si gadis kecil ini berlumuran dengan darah guys. Jadi emang udah sakit jiwa nih si Peter ini ya kan. Nah besok harinya lagi nih guys, dia tuh gak kabur. Dia justru balik lagi ke sekitar tempat TKP. Di dekat rumahnya si Christine itu ada kedai minuman gitu guys, ada bar gitu. Nah dia nongkrong di situ. Nah di sana dia tuh mendengar penduduk menceritakan kejahatan yang dia lakuin gitu. Dan si Peter itu suka dengan cerita tersebut. Dia suka banget ngedenger orang-orang ketakutan sama dia gitu, atau apa yang dia lakuin. Dan yang lebih menjijikkan lagi dan mengganggu lagi ya, yang disturbingnya adalah selama beberapa minggu berikutnya si Peter ini itu datang ke makam gadis tersebut buat memuaskan dirinya sendiri guys. Jadi emang udah bener-bener sakit nih orang gitu. Nah kejahatan awalnya ini itu sepertinya memberikan selera lah buat si Peter ini untuk makin mencari mangsanya gitu kan. Nah Peter ini tuh gak berhenti di satu orang doang guys. 2 bulan setelah aksi pertamanya, dia ini tuh membobol rumah lagi yang isinya tuh ada seorang gadis berusia 17 tahun. Dengan motif yang sama guys, si Peter itu mencekik si gadis tersebut dan dia orgasme lah pas si gadis ini lagi sekarat gitu guys. Jadi sekarang tujuannya Peter ini itu bukan buat mencuri ataupun membobol rumah buat ngambil barang berharga, enggak. Tapi dia membobol rumah buat mencari korban gitu guys, buat dibunuh sama dia, buat memenuhi hasrat seksualnya dia yang menyimpang itu. Nah mungkin aja nih si Peter tuh bakal ngelakuin aksinya lebih banyak lagi gitu ya, bakal makan banyak korban lagi seandainya kalau si Peter ini tuh gak masuk ke tentara guys. Tapi untungnya si Peter ini sempat masuk ke tentara dulu di tahun 1914, mungkin zaman-zamannya Perang Dunia I gitu ya. Dari sini dia itu sempat berhenti dulu guys melakukan aksinya gitu. Tapi dia tuh gak lama lah menjadi orang yang normal gitu. Gak lama kemudian pas dia masuk tentara itu, dia ditangkap karena melakukan desersi guys. Dan dia dimasuk penjara lagi akhirnya. Peter ini itu akhirnya keluar penjara lagi di tahun 1921. Setelah keluar penjara, dia ini pindah ke tempat yang bernama Altenburg. Dan dia ini bertemu sama seorang perempuan yang bernama Auguste Scharf. Nah dia ini menikah nih, 2 orang ini ya kan. Auguste ini itu merupakan seorang pemilik toko dan mantan PSK guys. Dan si Auguste sendiri juga itu pernah dipenjara karena membunuh mantan tunangannya gitu. Tapi Auguste ini itu awalnya nggak tahu sejarah kelam si suaminya ini, sejarah kriminalnya si suaminya ini gitu. Nah pas dia menikah ini, dia tuh terlihat kayaknya mau mencoba menjalani kehidupan yang normal gitu. Dia mulai bekerja sebagai tukang cetak logam. Walaupun begitu guys, ternyata tuh emang dia nggak bisa adem ayam aja hidupnya ya kan. Dia sendirinya pun nggak bisa antang-antang aja gitu. Pada akhirnya gak lama kemudian tuh dia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap 2 pembantu rumah tangga. Dan dia dipenjara lagi guys karena ini. Setelah dia dibebasin lagi dari penjara, yang gue bingung adalah apa ya guys ya, dia kan banyak banget nih melakukan pelecehan seksual. Dia tuh gak dikebiri guys. Dia bener-bener dipenjara, keluar gitu-gitu terus. Nah balik lagi, setelah Peter ini keluar, dia ini langsung mencoba buat kayak menebus waktu yang pernah hilang gitu pas dia di penjara. Kayak gue pengen melakukan aksi gue nih sekarang gitu, karena gue di penjara ketahan gitu kan. Dia langsung mulai melakukan serangkaian kejahatan baru yang nantinya tuh bakal ngasih dia julukan Vampire of Dusseldorf gitu. Nggak butuh waktu lama setelah dia keluar dari penjara buat si Peter ini melakukan kebiasaan lamanya yang nggak bener itu guys, yaitu memperkaos, menyiksa, dan Di tahun 1929 aksi pembunuhan Peter itu bisa dibilang mencapai puncaknya guys. Dia ini tuh membunuh 7 orang selama periode ini dan mencoba lebih banyak orang lagi guys. Nah dalam banyak kasus, calon korban tuh berhasil lolos dari cengkraman si Peter ini itu karena si Peter itu telah mencapai orgasme sebelum mereka semua itu meninggal gitu. Dia mungkin hampir meninggal karena dia udah puas, akhirnya ditinggalin aja gitu ataupun dilupain aja tuh si korban. Dan akhirnya korban memanfaatkan kesempatan ini buat kabur. Nah metode yang disukai sama Peter itu dia biasanya melakukan penusukan guys ke korban-korbannya. Dia ini tuh sering banget menggunakan gunting yang udah diasah seperti yang gue bilang sebelumnya. Tapi dalam usaha buat dia menggocek pihak berwenang ya atau polisi, itu biasanya tuh dia ganti senjata. Yang awalnya pakai gunting berubah menjadi palu ataupun pisau gitu. Nah terkadang juga Peter ini tuh dilaporkan meminum darah korbannya lewat luka mereka gitu. Nah dari sini karena masyarakat tahu kebiasaannya si Peter Kürten ini yang
absurd ya. Mereka panik dan mereka tuh mengira kalau mungkin beneran ada nih vampir di wilayah mereka gitu. Nah dari sinilah muncul kata-kata Vampire of Dusseldorf gitu guys. Mendengar ketakutan-ketakutan warga, kejahatan-kejahatan yang diceritain di berbagai kedai, membuat kelihatannya si Peter tuh menikmati teror yang udah dia buat di Dusseldorf ini kepada masyarakatnya gitu. Nah yang paling nyebelinnya adalah guys, dia ini tuh bakal berpura-pura jadi warga yang seolah-olah tuh peduli sama kasus dan korbannya gitu. Dan si Peter ini yang lagi nyamar sebagai warga biasa itu bakal ngebahas kejahatannya sendiri dengan polisi gitu. Jadi seolah-olah bukan dia pelakunya, tapi dia kayak tahu aja gitu ya kan. Nah dalam satu kasus, Peter itu mengaku mempertimbangkan buat memaku korbannya di pohon gitu, biar si korban ini menjadi tontonan publik dan masyarakat makin takut sama dia gitu. Tapi nggak jadi, dan dia ini lebih memilih buat mengubur si korban ini. Nah yang kampretnya lagi adalah guys ya, dari pembunuh itu, dia ini tuh bakal jadi yang nunjukin tempat si korban ini dikubur ke polisi. Kayak misalkan dia pura-pura nggak tahu, terus ngasih peta lah ke si polisi. Petanya itu tuh isinya lokasi mayatnya gitu guys ya. Pokoknya dia pura-pura bego aja deh ke polisi ya kan. Jadi si Peter ini tuh suka banget diomongin sama masyarakat gitu guys. Jadi dia bakal melakukan sesuatu yang bakal dilihat sama orang gitu. Nah di bulan November tahun 1923, Peter ini tuh bisa dibilang korban terakhirnya guys. Korban terakhirnya ini merupakan seorang perempuan berusia 5 tahun yang ditusuk sama dia sebanyak 30 kali. Setelah korban ini meninggal, mayatnya itu ditaruh di reruntuhan gitu guys, di tempat batu-batuan gitu. Nah abis itu di bulan Mei tanggal 14 tahun 1930-nya, Peter ini tuh mencoba mengincar perempuan lagi guys. Kali ini dia mencoba merayu dan membunuh seorang perempuan muda yang bernama Maria Budlik. Peter ini itu melakukan pelecehan seksual terhadap wanita ini di hutan. Tapi si Maria ini itu nggak dibunuh sama si Peter, dilepasin aja gitu. Setelah Maria lolos dari pengalaman traumatis tersebut, si Maria tuh yakin kalau yang nyerang dia itu merupakan Vampire of Dusseldorf gitu. Tapi awalnya tuh dia nggak mau ngelaporin ke polisi, dan malah dia nyeritain kejadiannya itu ke temennya gitu lewat surat. Nah yang gokil di sini guys, pas si Maria ini mau ngirim surat ke si temennya ini, dia kan nulis alamat tuh. Alamatnya tuh salah guys. Akhirnya yang nerima suratnya ngebaca surat si Maria itu kan kaget. Wah, kok kejem banget tuh orang ngelakuin seseorang kayak gitu ya kan. Akhirnya si orang ini langsung ngebawa surat tersebut dengan nama Maria Budlik ke polisi. Akhirnya polisi langsung ngamanin si Maria biar gak diincer lagi, sekalian ditanya-tanya. Dan juga polisi langsung mencari si orang yang disebut sebagai Vampire of Dusseldorf ini. Nah dari sini tuh Peter tahu kalau dia tuh semakin dicari sama polisi gitu. Dan polisi juga semakin deket buat nemuin dia ya kan. Si Peter juga tahu siapapun yang bisa nemuin si Vampire of Dusseldorf ini itu bakal dapet hadiah uang gede ya kan, uang yang banyak. Nah dari sini dia punya ide nih. Akhirnya dia ngomong ke istrinya lah apa yang udah dilakuin selama ini, dan nyuruh istrinya buat lu aja deh yang ngasih gue ke polisi gitu, biar lu dapat duit nantinya gitu. Nah dari situ di bulan Mei tanggal 30 tahun 1930 ya kan, si Vampire of Dusseldorf ini itu akhirnya ditangkap sama polisi. Setelah ditangkap, Peter itu mengaku telah melakukan 79 kejahatan yang berbeda guys, termasuk 9 pembunuhan gitu. Nah pas lagi persidangan ataupun interogasi, dia ini gak menunjukkan rasa menyesal sedikit pun atas tindakannya, tapi malah dia membenarkan hal tersebut guys. Dia ngeklaim kalau apa yang udah dilakuin itu adalah balas dendam terhadap apa yang dia rasain waktu kecil gitu, dan waktu di penjara juga. Di pengadilan Peter ini ngomong kalau dia gak pernah ragu sedikit pun dan gak pernah terpikir sama dia kalau yang dia lakuin itu salah ataupun buruk gitu. Dia nyebutin juga kalau darah dia dan darah korban-korbannya dia itu ada di tangan nyiksanya dia yang dulu gitu, bapaknya sama orang-orang yang pernah nyiksa dia di penjara berarti kan. Peter juga nyebutin kalau ada kekuatan yang lebih tinggi yang bakal menganggap tindakan dia ini tuh bener, karena si Peter ini tuh membalas ketidakadilan yang dia rasain dulunya gitu. Dan dia juga nyebut hukuman yang pernah dia terima dulu itu sudah menghancurkan perasaan dia sebagai manusia gitu. Jadi dia ngerasa karena apa yang dia diterima dulu, penyiksaan, pelecehan, itu ngebuat dia bukan manusia lagi. Hancurlah kemanusiaan dia karena itu. Jadi karena ini dia merasa gak kasihan sama sekali terhadap korban-korbannya gitu. Dia juga ngejelasin nih, walaupun sebagian besar korbannya dia merupakan perempuan, apalagi perempuan di bawah umur ya, dia nyebut kalau korbannya tuh sebenarnya bukan perempuan doang, siapapun bisa jadi korban dia, laki-laki, perempuan, tua, muda gitu. Kalau dia mau ngebunuh nih ya, hasrat dia ada, yang dia incer tuh bukan orang yang dia cintai ataupun orang yang dia benci, tapi orang yang lewat depan muka dia aja gitu, sepenglihatan dia aja, itu bakal jadi korbannya ya kan. Jadi pas dia pengen ngebunuh, ya udah dia ngebunuh aja gitu. Selama 2 bulan, paksa penuntut dan pembela itu berdebat tentang motifnya Peter gitu, tentang motifnya, kejahatannya, tentang hati nuraninya dan segala macam deh. Pada akhirnya, juri itu memutuskan buat memvonis Peter dengan hukuman mati. Peter ini itu dinyatakan bersalah atas
dan dijatuhi 9 hukuman mati, dan dia ini bakal dieksekusi dengan guillotine gitu. Kalian tahu kan alat pemenggal kepala itu yang dari Perancis, dia dieksekusi pakai itu. Nah, sebelum dia dieksekusi nih di tanggal 2 Juli tahun 1931, pas kepalanya itu lagi ditaruh di papan guillotine itu, dia tuh dilaporin ngucapin kata-kata terakhir yang mengerikan, guys. Dia bilang kalau kasih tau ke dia, pas kepalanya dia ini copot gitu ya, apakah si Peter ini masih bisa ngedenger suara air yang keluar dari lehernya atau enggak gitu. Karena kalau dia bisa ngedenger suara darahnya sendiri, dia bilang dia bakal merasakan kenikmatan yang lebih nikmat dari apapun yang udah dia rasain gitu. Jadi sebelum dia mati pun dia masih berpikir kayak gitu, guys. Emang ini orang udah monster ini, bukan vampir lagi ya, monster of Dusseldorf nih orang gitu. Dia mikir suara darah dia aja itu bisa bikin dia merasakan kenikmatan gitu kan. Nah, setelah dia mati ya kan, kepala Peter itu langsung dibawa ke lab buat dianalisis forensik gitu. Nah, yang mengejutkannya adalah para ilmuwan tuh nggak nemuin adanya keanehan yang ada di otaknya si Peter ini. Dan sekarang kepala si Vampire of Dusseldorf ini sudah menjadi mumi dan dipajang di Museum Ripley's Believe It or Not yang ada di Wisconsin ya kan. Jadi si Peter ini dia nggak pernah merasa bersalah sama sekali, dan pas dia lagi melakukan aksinya, dia itu nggak mikirin siapa korbannya gitu. Jadi emang bener-bener monster nih orang, bukan vampir lagi gitu. Vampir terlalu bagus menurut gua ya kan. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini ya kan. Terima kasih udah nonton. Seperti biasa, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.